Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar cara menyajikan data. Nah, ini termasuk materi tentang pengolahan data. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kita akan mulai belajar ya. Nah, perhatikan materi berikut ini ya. Yang pertama, kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, yang pertama kita harus menentukan data terendah dan tertingginya. Jadi kita temukan dulu data yang paling rendah, kemudian berapa data yang paling tinggi. Lalu yang kedua, silahkan tulis data urut dari yang terendah. Berikutnya, hitung banyak setiap data dengan menggunakan turus. Oke, kita akan perhatikan contoh ini ya, supaya kalian lebih jelas. Nah, ini adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Ya, ini ada 20 ya datanya. Nah, untuk langkah yang pertama, kita tentukan dulu berapa data terendah dan tertingginya. Coba kita lihat ya, berapa angka yang paling rendah. Nah, ternyata angka yang paling rendah adalah 50. Lalu, berapa angka yang paling tinggi? Oh, ternyata yang paling tinggi adalah 100. Nah, dari data ini kita bisa sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Untuk nilainya, dari yang paling rendah yaitu 50. Nah, kita tulis yang pertama ya, 50. Lalu untuk yang nilai tertinggi adalah 100, kita tulis di paling akhir. Lalu untuk nilai ini jangan lupa harus kita tulis secara urut ya, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Nah, seperti ini ya. 50, 60, 70, 80, 90 dan yang terakhir adalah 100. Nah, walaupun di sini nanti tidak ada nilai 90 misalnya, nah, tetapi bisa juga tetap kita tulis karena ini kan urut ya. Kemudian untuk membuat turusnya, cara paling mudahnya adalah seperti ini. Kita lihat data yang pertama adalah angka 70. Maka kita berikan tanda garis lurus seperti angka 1 Romawi ya di nilai 70. Lalu setelah itu kita baca secara urut saja supaya tidak terlewat, tidak ada angka yang terlewat. Setelah 70 misalnya kita ke arah kanan ya. Oh 60 berarti kita beri tanda turus di nilai 60. Setelah 60, 90 maka kita turus di bagian 90. Lalu 80 kita turus juga. 60 kita turus lagi di bagian nilai 60, 90 berarti kita turus lagi, 100 kita turus di bagian 100, lalu 50 kita turus di bagian 50. Nah, seterusnya sampai nanti semuanya sudah masuk ke dalam turusnya. Lalu jika turus ini biasanya sudah sampai 4 ya, nanti bisa kita berikan tanda garis miring sebagai pengganti untuk nomor 5. Lalu kita mulai lagi dari 1, seperti itu. Jadi kalau sudah 4, untuk yang kelima bisa kita beri garis miring. Lalu kita mulai lagi dari 1. Jadi setiap satu ikatan ya, kita beri garis miring itu artinya 5. Setelah 5 kita mulai lagi dari 1. Nah, seperti itu ya sampai habis. Kalau sudah habis turusnya, maka kita bisa menuliskan banyak siswanya seperti dengan jumlah turus ini. Misalnya ini 3, 1, 2, 3 ya, kita tulis 3. Ini 4, kita tulis 4. Ini juga 4, kita tulis 4. Sampai dengan yang ini 2, kita tulis 2. Jadi, seperti itu cara menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Harus teliti ya, diingat-ingat langkahnya tadi. Jadi, dibiasakan urut supaya tidak ada angka yang terlewat atau tidak sampai terdata. Nah, maka dibiasakan urut. Jangan terus acak seperti itu. Seperti ini ya caranya ya. Mudah bukan? Oke, kita akan lanjut menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita harus menentukan gambar yang akan dibuat. Nah, biasanya gambarnya itu disesuaikan dengan data apa yang diketahui. Misalnya data jumlah peminjam buku berarti gambarnya bisa menggunakan gambar buku. Atau misalnya gambar jumlah kendaraan yang
melintas. Nah, bisa saja menggunakan gambar mobil atau sepeda motor, seperti itu. Setelah menentukan gambar yang dibuat, kita menentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Jadi, satu lambang gambar itu kita putuskan atau kita tentukan dia akan mewakili berapa dari jumlahnya. Nah, kita bisa menggunakan atau mengecek data di tabelnya itu misalnya, oh ternyata datanya kelipatan 5. Maka bisa kita gunakan satu gambar untuk mewakili 5 data. Atau misalnya datanya adalah kelipatan 10, maka kita juga bisa menggunakan satu gambar itu mewakili 10 jumlah ya. Yang ketiga adalah ubah bilangan yang mewakili banyak data menjadi gambar. Nah, sesuai yang keterangannya tadi ya. Jadi sangat penting itu keterangannya itu. Kita harus menentukan banyak datanya yang ingin diwakili oleh satu gambar. Bisa juga keterangannya itu tidak hanya satu, bisa juga 2. Bergantung keinginan kita. Nah, ini contohnya. Ada data hasil panen jagung tahun 2017 sampai 2020. Nah, ini tahunnya tentu saja kita sajikan secara urut ya di sini ya. Lalu ini ada banyak panenan dalam satuan ton. Jadi 2017 itu 8 ton, 2018 7 ton, dan seterusnya. Dari data ini, kita lihat dulu. Kita tentukan gambar apa yang akan kita gunakan untuk mewakili jumlah data. Di sini kan data hasil panen jagung, maka kita bisa menggunakan gambar jagung ya, supaya lebih sesuai. Lalu yang kedua, tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Nah, di sini kita lihat angkanya. Nah, ini dia angkanya tidak saling berkaitan ya, jadi bukan kelipatan 2, bukan kelipatan 5, bukan kelipatan 10, atau kelipatan 100 atau 1000. Tetapi dia adalah angka yang berurutan ya sebenarnya ya. Dari angka 1, dari rentang angka 1 sampai angka 10 kan. Nah, kita bisa menggunakan gambar jagung. Jadi satu jagung mewakili 1 ton ya. Nah, bisa kita gunakan keterangan seperti itu, karena ini tidak saling berkaitan, tidak bisa dibuat kelipatan 2 ya. Nanti jagungnya setengah, kalau memang mau dibuat kelipatan 2, karena ini ada yang bukan kelipatan 2, ada yang ganjil. Oke, kita sepakati bahwa satu gambar jagung mewakili 1 ton. Oke, kita sajikan. Nah, ini ya, keterangannya ini ya. Satu gambar seperti ini mewakili 1 ton jagung. Oke, untuk tahun 2017 kita cek ada 8 ton, berarti harus ada 8 gambar jagung. Ya, ini ya, ada 8 gambar jagung, menunjukkan 8 ton. 2018 ada 7 ton, berarti ada 7 gambar jagung. 2019 ada 9 ton, berarti ada 9 jagung. Lalu tahun 2020 ada 6 ton, berarti ada 6 jagung. Nah, seperti itu. Jadi, diingat-ingat langkah-langkahnya supaya kalian bisa memilih gambar dan menentukan jumlah yang sesuai. Gambar ini mewakili berapa? Seperti itu. Mudah ya, dan harus teliti, diingat-ingat. Oke, kita akan lanjut. Berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Diagram batang, yang pertama kita harus membuat sumbu tegak, tegak itu yang vertikal atau berdiri ya, dan sumbu mendatar atau yang horizontal atau yang tertidur ya, seperti itu. Dan ini terhubung ya. Yang kedua, tulis keterangan berupa deskripsi di sumbu mendatar. Jadi yang sumbu mendatar atau horizontal itu biasanya berupa keterangannya, misalnya olahraga kegemaran, atau tahun, atau warna favorit. Nah, lalu yang sumbu tegak ini sering digunakan untuk menuliskan frekuensi atau jumlah datanya, banyak datanya. Lalu kita juga harus memperhatikan bahwa jarak bilangan pada yang sumbu tegak atau frekuensi itu harus sama. Nanti paling bawah itu dimulai dari 0. Lalu yang ketiga, membuat batang-batang persegi panjang ya.
dengan tinggi dan urutan sesuai data pada tabel. Jadi tingginya nanti itu pertemuan dari sumbu yang mendatar dengan sumbu yang tegak. Ditentukan titiknya, lalu dibuat batang persegi panjangnya. Lalu urutannya itu disesuaikan urutan tabel saja, tidak usah disesuaikan, oh aku pengen yang dari paling rendah ke tinggi, atau paling tinggi ke rendah. Nah, nanti tidak pas ya. Urutannya disesuaikan urutan data pada tabel saja. Lalu yang keempat, harus dipastikan bahwa jarak dan lebar batang itu sama besar. Jadi jangan sampai nanti batangnya ada yang lebih sempit, ada yang lebih lebar. Nah, itu kurang pas nanti, tidak valid datanya. Nah, ini contohnya ya. Ada data hasil panen padi tahun 2017 sampai 2020. Nah, ini datanya. Jadi ini banyak panenan dalam satuan kuintal ya. Jadi tahun 2017 itu ada 7 kuintal. Tahun 2020 ada 8 kuintal. Kita akan buat diagram batangnya. Nah, seperti ini. Jadi langkah pertamanya adalah membuat sumbu tegak yang berdiri ini, lalu sumbu mendatar yang horizontal ini ya. Dibuat garisnya. Nah, ini sebaiknya diberi garis saja ya. Lalu, jangan lupa, ini dimulai dari 0 ya nanti ya. Lalu, tulis keterangannya ya. Untuk yang sumbu mendatar ini, tulis keterangan yang di tabel sebelah kiri ya, biasanya. Di sini kebetulan tahun, maka keterangannya tahun. Lalu yang sumbu tegak ini adalah banyak data atau banyak frekuensi ya. Di sini kebetulan keterangannya adalah banyak panenan dalam kuintal, maka kita salin saja banyak panenan dalam kuintal. Lalu kita tulis keterangan data-datanya. Di sini tahunnya mulai dari 2017. Jadi urut seperti ini saja ya. Jangan kamu urutkan, wah ini paling tinggi berarti di depan atau di paling belakang. Jangan ya. Sesuai urutan ini saja. Kalau di sini yang pertama adalah 2017, maka sini juga 2017. Lalu yang paling terakhir 2020. Ini sudah urut ya. Lalu kalau sudah bagian data yang mendatar, kita ke sumbu yang tegak. Di sini kan menunjukkan banyak panenan. Ini adalah angka 7, 6, 10, dan 8. Nah, kita bisa membuat datanya itu urut ya dari 0, lalu sini 1 sampai 10. Atau kalau yang di sini adalah kelipatan 2. Maka setelah 0, ini jaraknya harus sama ya. 2, meloncat 2, 4, 6, 8, 10, sampai 12. Tidak harus sampai 12. Boleh sampai yang data tertinggi juga. Atau boleh ya tadi ya, kamu tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Yang penting jaraknya selalu sama. Jarak garis-garis ini loh. Karena nanti kalau tidak sama, berarti tingginya tidak valid atau salah ya tingginya ya. Maka jaraknya ini harus sama. Ya, loncat berapa? Kalau kamu pilih loncat 1 ya berarti setiap pindah 1 jaraknya harus sama. Loncat 2 juga semua harus loncat 2. Loncat 5 juga harus sama. Loncat 10 juga sama. Loncat 100, loncat 1000. Atau kelipatan berapa terserah kamu sesuai data yang ini. Bisa kelipatan 15, bisa kelipatan 20, atau kelipatan 50. Bergantung dari datanya. Ini juga jaraknya harus sama, diperhatikan. Lebar batangnya harus sama. Warnanya juga bisa dibuat sama ya. Lalu kita masukkan 2017 ini kan 7. Kita temukan 2017 naik sampai ke temu yang 7. Karena di sini tidak ada angka 7, maka di tengah-tengahnya ya, tengah-tengah 6 dan 8. Ini 7, lalu yang 2018 itu 6, berarti sampai di sini. Ya. Kita bisa beri titik dulu ya, lalu kamu buat persegi panjangnya. Bisa diwarnai. Lalu yang 2019 adalah 10. Naik bisa diberi titik dulu, lalu dibuat persegi panjangnya, yang ukurannya sama tentunya. Lalu 2020 adalah 8, naik sampai sini, lalu baru dibuat persegi panjangnya. Nah, seperti itu ya, yang penting ini jaraknya harus sama, ini sama. Ukuran batangnya juga harus sama lebarnya, jaraknya juga sama, jadi jangan terus sempit-sempit. Misalnya sini terlalu sempit, sini terlalu lebar. Jadi dibuat serapi mungkin. Nah, seperti itu cara menyajikan data sampai kita ke materi yang diagram batang. Mudah ya?
Nah, untuk tugasnya, ini ya, kerjakan soal dari buku paket Matematika ESPS, latihan 2, nomor 1, 2, dan 3. Lalu, ini, halaman 128 sampai 129. Nah, begitu untuk materi hari ini. Selamat mengerjakan dengan teliti dan gembira. Semangat anak-anak! Nah, jangan lupa gunakan penggaris ya, supaya nanti tabel lalu diagrammu juga rapi. Dan jangan lupa kalian harus teliti jika mengerjakan soal tentang pengolahan data. Oke, begitu untuk materi hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.